Dalu punika kita bahas kitab Ahkamil Buyu wa ghairiha minal muamalah. Terus menerangkan tentang hukum jual beli. Napa mawon ingkang masuk dalam niki mengke kados kirot, sirkah dan sebagainya. Wal buyu jam'u bai'in wal bai'u lughatan muqabalatu say'in bisay'in wa dakhala ma laisa bimalin ka khamrin wa amma sar'an fa asana makila fi ta'rifihi innahu tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi idnin syar'iyyin aw tamliku manfaatin mubahatin ala ta'bid bi thamanin malin faharaja bi muawadatin al qardu wa bi idnin syar'iyyin ar-riba. Sampun. Terus jual beli ini suatu istilah yang maknanya ini adalah muqabalatu sai' bisai atau ijol-ijolan barang. Nah, niku jual beli niku wonten saja nih. Sama duwe barang A, aku duwe barang B, akhirnya kita sepakat untuk menukarnya itu tadi. Jadi kados barter, cuman yang di sini ada istilah thaman dan musman, ada istilah harga dan barang yang dihargai. Makanya kalau secara syar'i itu dari secara bahasa, yaitu tamliku ainin maliyatin bi muawadatin bi idnin syar'iyyin. Terus memberikan hak milik kepada sesuatu dengan menukar sesuatu yang lain. Terus kula duwe HP jenengan kagungan arto, nah, akhirnya niku dijol nih. Jenengan genten oleh HP, aku genten oleh duit. Nah, tentunya biidin syar'iyyin dengan syarat dan rukun syariat yang berlaku. Ampun. Lah jual beli seperti itu diperbolehkan. Lah jual beli ngoten nggih. Ini ada 3 jenis. Yang pertama bai'u ainin musahadatin. Jadi jual beli barang yang terlihat. Jual beli barang yang terlihat ini adalah jual beli seperti yang kita lakukan itu. Ada barangnya terlihat, uangnya juga terlihat. Yang kedua, tadi bai'u niki bai'u say'in mausufin fid dhimmah. Jadi membeli barang yang belum ada itu dinamakan akad salam atau akad pesan. Jadi yang pertama tadi barangnya ada, uangnya ada. Yang kedua ini barangnya belum ada, maka ini dinamakan akad salam atau akad pesan. Yang ketiga, bai'u ainin ghaibatin lam tusahad. Ini yang tidak diperbolehkan. Jual beli barang yang tidak jelas, jual beli barang yang tidak ada, ini yang dilarang. Kita bahas satu persatu dulu, yaitu bai'u ainin musahadah, jual beli barang yang ada atau yang terlihat secara jelas. Dalam jual beli ada beberapa syarat. Yang pertama harus ada muta'aqidain, kudu enek penjual, ada pembeli, ada ba'i, ada mustari. Kemudian yang kedua harus ada ijab dan qabul. Jadi dol tinuku
Wah padha karo wong rabi ya kudu enek ijab kali qabuli. Ini harus jelas. Nah, terus ketika panjenengan tumbas teng peken ya, maka bakule niku tawa. Nah, niku jenenge ijab. Nah, niki jenengan tumbas barang niki. Nah, niki tisu regane 10.000. Akhirnya kula tumbas, nggih kula tumbas tisune jenengan rega 10.000 utawa ya tak tuku 10.000, itu namanya qabul. Jadi kalau sudah seperti itu ya, maka ini sudah sah. Harus ada ijab dan qabul. Nah, syarat jual beli ya, diantaranya orang muta'akid ini harus sudah akil balik ya. Sudah akil dan balik ya. Kalau belum akil balik, misalnya masih anak-anak kecil, ini disyaratkan harus mempunyai sifat rusdun, pinter, iso ngitung duit. Misalnya sampean ngutus bocah cilik untuk membeli sesuatu, ini boleh. Kalau sifatnya barang yang dibeli itu hakir, remeh. Tapi anak kecil yang disuruh ini minimal harus tahu. Ya. Oh, iki lek tuku tempe 5.000, duitnya 10.000, susu engko 5.000, ya ngoten minimal ngerti. Walaupun ya orang ngerti secara jelas, betul. Yang penting dia tahu. Itu kalau barangnya itu remeh, bocah cilik tumbas pentol, cilok 2.000 boleh, cah cilik tumbas es krim boleh. Tapi lek cah cilik nyoleh kowe tuku sepeda motor yang dealer kae ya, ini mboten pareng. Ya. Karena apa? Karena barangnya bukan kategori hakir lagi. Jadi boleh anak-anak kecil itu ya, kalau memang barangnya itu remeh. Kemudian ijab dan qabul. Ijab dengan qabul ini keharusan, Pak. Kalau tidak ada ijab, tidak ada qabul, ini syarat rukunnya ya tidak terpenuhi. Nah, bagaimana kalau misalnya di swalayan? Nah, bagaimana kalau semisalnya ini sudah apa ya, kayak kantin kejujuran kan ada nggih. Digeletakne jajan ning kono enek kumplunge terus kon ngeplungne dhewe. Kalau memang seperti itu, kalau itu sudah apa itu namanya ada kesepakatan, ada ridho bahwa barangnya itu memang disediakan untuk dijual dan kemudian sudah tahu sama tahu tentang harganya, dan sekali lagi barangnya ini harus bersifat yang apa ya bukan yang suatu yang besar yang mungkin kalau ada kesalahan sedikit bisa menimbulkan maldharat. Harusnya memang barang-barang yang remeh, kebutuhan sehari-hari seperti itu boleh walaupun tanpa ada ijab dan qabul. Ijab dan qabulnya sudah tergantikan dengan ketika pembeli mengambil barangnya itu tadi dan penjual ya kasire itu nampani duite niki wau terus dingehi nota, itu sudah tercukupi. Karena apa? Karena sebetulnya inti dari jual beli ini adalah ridho dzahiriyah. Jadi kalau mazhab kita Syafi'i ini adalah harus ada ridho secara zahir. Oh ini barangmu tak gawa, ya wis silahkan, wis kok nyang sakmono oleh tak ngehne, gawanen mulai. Ini ridho secara zahir itu perlu. Kalau belum ridho, ya berarti tidak terjadi jual beli. Maka itu nanti pemaksaan. Nah, kalau ini dipaksa, ya, ini pokoknya barangmu tak jumuk, no ini duitnya gawanen. Nah ini kan apa jual beli namanya? Ujuk-ujuk beda motor saman tak gua melayu terus gue saman tahun cari duit 1 juta. Nah bedamu tak tuku. Nah ini kan tidak boleh. Nah, ini tidak biidnin syar'iyyin, ini tidak sesuai dengan syariat. Makanya harus jelas, intinya harus idnin syar'iyyin. Bahkan di dalam mazhab yang lain, izin ini tidak hanya izin dohir, tapi juga izin batin. Ini yang sulit. Untungnya di mazhab kita Syafi'i ini izin itu ridho ini hanya ridho dohir saja. Pokoknya nyatu ya Allah ya wes.
Misalnya ridho dohir itu seperti ini Pak, panjenengan butuh duit ini karena istrinya melahirkan misalnya, duwe HP, orang duwe duit akhirnya pengen didol. Nah biasanya orang itu tahu, wah ini butuh duit ini gelagate ketara. HP sing kudune second iso rega 1.500.000 karena gelagate sampean butuh duit dituku 1 juta. Lah karena sampean butuh akhirnya ya sembarang oleh, penting aku udah oleh duit. Ya, ini sudah sah Pak kalau di madhab kita, madhab Syafi'i. Tapi kalau di madhab yang lain, ya, dari madhab Hanafi ini tidak boleh. Kalau apa? Kalau sampean itu sakjane ora ridho ning jero ati. Lah rego sakmono iki aku ya mangkel banget sakjane. Walaupun aku butuh duit, HP ku dituku 1 juta itu ya loro ati aku. Ya ini tidak sah ini. Ya jangan sampean berikan, kalau memang sampean berikan ya harus benar-benar ridho. Utawa sampean ngingu sapi nggih, kudune regane 20 juta, tapi karena sapine kejengklok terus ambruk, kudune rega 20 malah rega 10 juta, rega 5 juta. Nah ini kalau madhab kita Syafi'i yang penting jenengan ya wis samu bawa, monggo boleh. Tapi kalau di madhab yang lain itu dikatakan kalau jenengan di dalam hati itu masih apa nggih, sik mangkel wong sapi kudune 20 dituku 10, ya ini tidak sah. Makanya sebetulnya jalan tengahnya ini pastikan penjual dan pembeli ini sama-sama ridho. Jadi tidak ada paksaan Pak. Jangan dipaksa-paksa. Peh butuh duit terus akhirnya nukune ngawur. Nah, ini nanti bisa jadi halal, tapi mungkin kurang berkah. Peh ngerti butuh duit, sapine ambruk, akhirnya lek nuku ngawur. Ya oleh halal ya halal, tapi ya tidak berkah. Makanya ya jenengan sebagai pembeli pun jangan kemudian merasa menang kalau berhasil membeli harga dengan semurah-murahnya. Ini kan kebiasaan kita ya, lek tuku dinyang sak pol-pole, dan engko lek iso pol terus muarab dicerita-critakne koncone, wah aku dhek tuku kaos iki murah banget, lek tawa 50 tak tawa 5.000 dingehne. Dan seyogjanya, bukan seharusnya, seorang penjual pun juga bijak, ojo rego terus diundakne dadi 100%, ya, terus kok dinyang separuh langsung dingehne, karena memang ya regane rasa mono ya. Ya ini juga menjebak namanya. Ya benar, ya terus diduiti ya boleh-boleh, tapi ini seharusnya tidak boleh dilakukan seperti itu. Jadi misalnya harga itu ya jelas, oh ini harga pasarannya 10, ya udah saya jual 10 karena misalnya kulakane 8.000, 7.000 kan wajar. Sing ngenyang pun juga seperti itu, ya ojo terus merasa menang wis ngenyang akeh terus dingehne. Lah ini juga kurang baik juga. Kita kan kebiasaan ya, umpamanya ning pasar tuku apa dinyang serendah-rendahnya. Akhirnya ini juga menimbulkan kebiasaan, penjual pun juga akan nawarni barang setinggi-tingginya. Karena aku ya bangga ditawar. Tak dol murah ya bangga dinyang. Ini mungkin sedikit pengantar saking kawula, monggo kalau ada pertanyaan terkait bab buyuk, bab jual beli, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menurut saya pertanyaan ini buat pendidik kita tentang jual beli online. Ini yang saya beri cukup dengan contoh yang masuk dalam foto, kan otomatis belum tentu barang yang saya beli itu barang yang difoto. Bagaimana hukum? Terima kasih.
hukum jual beli online. Ketika kita jual beli secara online, maka baik penjual atau pembeli harus sama-sama jujur. Yang pertama penjual. Ini ketika dia memang jualan tisu, ya tisunya difoto Pak. Tisunya difoto. Kalau memang barangnya ini yang mau dijual, barang yang tayun tertentu harus itu, maka ya harus itu. Tapi kalau barang ini bisa ada mithilnya, ada sesamanya, misalnya HP baru tipe A100 misalnya ya, maka boleh semisal kita memasang gambar walaupun itu brosur ya, tapi memang kalau A100 itu ya seperti itu bentuknya, cuma nanti pesan warnanya merah atau biru seperti itu. Tapi kalau barang ini memang yang barang jenengan minta yang takyin, misalnya barang bekas ya, barang bekas kan melihat ciri fisiknya ya, karena kan tidak standar. Ada 3 HP misalnya 3 HP. Saya pilih yang tengah itu, misalnya pesan seperti itu. Maka yang diberikan juga harus yang tengah itu, kalau memang itu tidak ada persamaannya yang lain. Kalau barang bekas kan tidak ada persamaannya Pak. Saya HP sing iki lho Mas sing enek casinge kaya iki, sing kuwi. Bukan yang itu. Karena kalau barang bekas ini satu dengan yang lain kan berbeda. Mungkin dari fisiknya kelihatan bagus, sing sijine rada elek. Lah kalau kemudian sampean pesan yang terlihat itu bagus itu tadi, ketika sampai di rumah ternyata jelek, ya, ini bagaimana? Ya dosa Pak penjualnya, karena apa? Dia sudah berbohong. Terus bagaimana? Bisakah kita dilindungi hak kita secara fikih? Bisa, ada namanya khiyar. Khiyar itu ada 3. Ada khiyar majelis, khiyar eb, khiyar syarti. Khiyar majelis itu khiyar selama masih bertemu seperti ini. Mas Joko tukunin HP ku, iki 2 juta. Nggih kula tumbas. Kalau 5 detik kula berubah pikiran. Ndak situ Mas kene, ndak situ. Duitnya tak balekne. Oleh. Utawa Mas Joko mbaleni mboten tamtu. Kula mboten oleh, tak denda 50.000 ndak oleh, Pak. Ini yang sering terjadi, lek ras itu denda. Lah haram itu Pak denda-denda itu. Ini sering terjadi, tak tuku sepeda motormu terus sesuk ndak sida. Wes lek ras itu tak rugeni 1 juta ya dosa Pak itu. Ya kecuali yang pembelinya ini sungkan, wes Pak, nyo nggih kerugian sama entangnya. Itu kalau dia memberikan sendiri sukarela tidak apa-apa. Tapi kalau kita yang menentukan, wah awakmu balik nih dagangan kene denda, tidak boleh seperti itu. Itu namanya khiyar majelis selama masih bertemu. Khiyar syarti, khiyar syarat, ada perjanjian selama 3 hari. Kalau 3 hari nanti mungkin bujuku ndak demen, mbok murah demen, kok tak balik nih. Ada khiyar eb itu karena cacat, ya. Karena cacat. Ternyata jaremu barangnya mulus, ternyata masa tak buka neng kene akeh goresane ndak sida ya Pak. Ini karenanya eb. Maka ketika jual beli online seperti itu, maka ada khiyar eb sebetulnya boleh dikomplainkannya, ini saya kembalikan karena tidak sesuai dengan kriteria. Itu secara fikih boleh, dan sana penjual harus menerima kembali barangnya tanpa ada persyaratan apapun. Itu kalau sama-sama ngerti hukumnya harusnya seperti itu. Makanya bolehkah jual beli online seperti itu? Tetap diperbolehkan. Karena apa? Karena ini termasuk yang kedua itu tadi, mausufin fid dhimmah, barange urung ketara tapi ada sifat-sifatnya yang oh iki ngene, aku tuku HP sing ngene itu boleh. Walaupun sama nang barange. Misalnya saya tak ceritanya ya, kalau duwe HP canggih Pak, bisa untuk baca Al-Quran online, kemudian bisa untuk mengetahui arah kiblat, namanya Samsung tipe B, sama tertarik. Kalau nggih pengen tumbas, barangnya pun tuh, derengan dan barangnya, cuma nek sampean pesen regane 1 juta, ini kan sama tidak melihat barangnya, tapi boleh. Nanti kalau barangnya datang, ini barangnya diberikan kepada panjenengan, ini boleh. Makanya jual beli ada 3 itu tadi, ya. Yang pertama adalah musyahadah yang terlihat, yang kedua ini barangnya belum ada tapi mausufin fid dhimmah,
Jadi masih dalam apa nggih? Belum ada tapi sudah disifati ngene seperti itu. Yang ketiga barangnya ora enek. Niki sing ra oleh iki sing barangnya ra enek. Contone barangnya ra enek iki piye? Saman gelem tuku manuk kacerku. Endi? Kae ning wetas mabur mang tukun. Uberen golek kenek mene iki ndak oleh ngoten niku. Nggih, jadi ngoten Pak, boleh selama memang ada kriteria yang jelas, ada sifat-sifat yang jelas, nggih. Yang ndak boleh itu kalau ndak jelas jual HP ngono tok, HP tipe ini, ndak dijelaskan apakah baru, apakah bekas, sifatnya bagaimana, gambar yo ndak enak, itu ndak boleh. Saman ketika membeli pun ya saman ya keliru, wong barang ndak jelas kok dibeli. Ya, itu namanya bai'ul hurur, jual beli yang mengandung napa nggih. Hurur niku ya ketidakjelasan. Nggih, monggo wonten. Monggo yang lain silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yeah. Jadi bagaimana hukumnya jual beli terus kemudian ada syarat tidak boleh dikembalikan. Tadi kan saya bilang ada khiyar yang 3 itu tadi. Lah kemudian ada istilah isqatul khiyar, menggugurkan khiyar. Isqatul khiyar itu haknya penjual dan haknya pembeli. Kalau 2 orang ini bersepakat, wes ya, ndak ada khiyar ya, maka boleh. Tapi kalau yang satunya tidak sepakat, maka juga ini masih cacat. Misalnya nggih, saya jual beli dengan Mas Joko. Wes Mas ya, sama ndelok barange deal, wes ya ora ndak ada masa khiyar lagi ya, khiyar app, khiyar sarti, khiyar majelis ndak ada ya. Ya sudah, itu namanya isqatul khiyar. Ketika sudah seperti itu, sudah ndak boleh dikembalikan lagi. Ya kecuali dibalen ya wis ra apa-apa, padha ridhone beda ya. Tapi saya tidak punya hak di dalam hukum Islam untuk memaksa Mas Joko untuk mengembalikan uang saya. Mas Joko juga tidak punya hak untuk mengembalikan HP-nya. Kalau sudah isqatul hak. Akan tetapi kalau isqatul hak ini sepihak, hanya dari penjual saja, wis pokoknya lek kadung kok tuku ora kok balekne. Ini masih belum kuat. Kecuali si pembeli juga mengiyakan. Nah, makanya Pak lek tumbas teng mriki niki aturane. Jenengan kersa napa mboten aturan seperti ini? Oh nggih, itu namanya dalam fikih isqatul khiyar, menggugurkan khiyar. Saya sepakat. Kalau sepakat berarti nanti ketika sudah jenengan teliti senaman cek, maka sudah tidak boleh dikembalikan lagi. Itu boleh, Pak. Tapi harus ada kesepakatan. Tapi kalau itu hanya sepihak, jenengan penulis teng notani jenengan beli sapu di sini tidak boleh dikembalikan, sama tulisannya tentang nota. Tapi kalau tidak sepakat, moh Pak, orang tak jajal kok tekan rumah lek kepiar brodol terus piye ya. Maka ketika saya kembalikan sama tidak boleh menolak. Wong kowe nuku wis enek tulisane lha, kuwi kan tulisanmu, aku kan belum setuju. Jadi sayogjanya nggih, jangan hanya tulisannya itu barang yang sudah kembali tidak boleh dikembalikan, tapi ditambahi kecuali ada perjanjian atau ada kesepakatan. Itu baru akhlak penjual muslim yang baik. Itu ora patok bangtreng, wah wis digo metu toko ora oleh dibalekne. Lah ternyata digawa mulai bojone bengok-bengok. Pak, wong sapu aku tas tuku kok ya tuku neh misalnya. Maka ini seharusnya boleh dikembalikan. Namanya khiyar sarti. Tadi ada 3 khiyar ya. Khiyar majelis selama masih bertemu. Khiyar sarti ini adalah perjanjian maksimal 3 hari. Kemudian ada khiyar app, khiyar karena cacat. Yang cacatnya ini muncul sebelum terjadinya akad jual beli.
Dan khiyar ini haknya penjual atau pembeli. Dua-duanya sama mempunyai hak untuk membatalkan akad. Bisa jadi setelah saya jual sepeda Hunto nenggone Mas Joko, ternyata tekan omah diseneni bapak, wah, kuwi pedah Joko loro, jumuk eneh. Nah, ya boleh harusnya. Jadi seperti itu, sama-sama punya hak. Ini untuk melindungi baik dan mustari. Wonten Pak, insya Allah seperti itu. Monggo yang lain. Kalau membelinya itu tidak berhutang, diutang tapi mau dijual kembali karena sekian lama tidak laku, dikembalikan lagi. Belinya hutang, pripun maksudnya? Oh, kulaan utang, wonten nggih. Dikembalikan lagi, terus ngenten, barang yang sudah dibeli, kemudian harganya belum diberikan, itu namanya kan hutang. Maka, misalnya jenengan Mas Joko membeli HP dari saya, Mas iki 1 juta, tapi ternyata tidak duitin yang aku, maka Mas Joko itu statusnya punya hutang ke saya 1 juta. Lah kemudian dia itu kan hanya mau dijual lagi. Ternyata di Mas Joko HP ini 1 tahun 1 bulan tidak laku-laku, misalnya seperti itu. Akhirnya terus iki ndak sido, nggih. Kula balekne teng panjenengan. Iki boleh atau tidak? Sebetulnya yang namanya penjual yang ini tadi dihutangi Mas Joko, ini tidak punya hak, tidak punya kewajiban untuk menerima lagi. Kalau itu tidak dalam masa khiyar, nggih. Misalnya khiyarnya hanya 3 hari ya, itu sudah lebih masa khiyar, wes sesasi nenggone sampean. Juga tidak ada cacat, juga khiyar majlisnya hilang. Itu saya sudah tidak punya kewajiban untuk menerima lagi. Maka bagaimana solusinya? Ya solusinya, engko Pak niki barangnya kula balik akan teng jenengan, wonten niki jenengan tampa napa mboten. Misalnya saya tidak menerima, tidak apa-apa. Ora oleh Mas kok gawa sampean kudu duwiti, misalnya seperti itu. Utawa lek memang kok ngehne aku, berarti tak tuku barang kuwi, krana saiki pasarane medun lek ngono ku misale 700. Lah, krana sampean sik duwe utang ning aku 1 juta, berarti sampean kudu bayar 300, misalnya seperti itu. Itu ya boleh-boleh saja. Jadi boleh-boleh saja. Karena apa? Barang ini sudah punya panjenengan walaupun urung kok bayari. Namanya hutang ke saya sampean. Sudah menjadi barang panjenengan ini. Ndak nyolong saman walaupun urung saman utang. Aku utang HP nih, iki ya tak gawa nih. Gawanen. Kapan mau nyaur? Sesuk, somben. Ternyata misalnya urung kok sahur-sahur sampai sesuk. Ini barangnya panjenengan Pak Isan. Walaupun urung kok sahur, ini namanya saman punya hutang. Hutang apa? Hutang kalau saman beli berarti saman hutang harga. Hutang harganya ini tadi. Jadi saman ini hutangnya hutang HP apa hutang harga? Kalau hutangnya barang, ya nyaure barang. Aku utang beras 5 kilo misalnya, berarti soalnya nyauri ya beras 5 kilo. Tapi lah aku tuku beras 5 kilo utang, berarti saman sok nyaure duit beras seharga 5 kilo sesuai kesepakatan ketika jual beli itu tadi. Nonton nggih. Jadi kudu ndak oleh ngoten niku, kecuali memang uangnya penan ya wis kene ra apa-apa tak terima neh. Ya itu urusan yang lain, ngoten nggih. Urusan yang lain. Tapi kita bicara secara tuntutan hukum. Karena kalau ini negara kita bukan hukumnya hukum positif tapi memakai hukum Islam, maka ini menjadi berita acara, Pak, menjadi undang-undang. Dilihat saman penjual, saman pembeli dulu bagaimana perjanjiannya. Oh, dalam hukum Islam maka kamu tidak ada kewajiban menerima lagi, ya. Seperti itu. Kalau memang ini negaranya negara Islam.
Tapi kalau kita dihukum negara positif seperti ini, maka ya kesepakatan saja. Ya wes tak terima nene, itu berarti kebaikan hati antara dua orang itu tadi, ngonten mawon, timbang geger misalnya seperti itu. Engko timbang digegeri ya boleh, enggak apa-apa. Nggih, wonten mawon sampun. Nggih, monggo. Terus pundi? Nah, jual beli pakai DP. Kalau tidak jadi beli DP-nya hangus itu tidak boleh itu. Itu tidak boleh. Lah terus kemudian uang DP itu uang apa namanya? Ini yang masih dipraktekkan sampai sekarang, itu tidak boleh Pak itu. Kalau tidak jadi ya DP-nya dikembalikan. Wih podo karo praktek sampean tuku HP 1 juta, let sak jam kok balekne dirugeni 50.000 ngoten niku wau. Sampeyan tuku peda motor ning Blantik rega 7 juta, akhirnya tekan omah bojomu ndak demen kok balekne dirugeni 500.000. Itu sama prakteknya seperti itu. Ndak boleh seperti itu. Karena apa? Akadnya akad apa itu tadi? Apakah ada di dalam Islam akad kerugian seperti itu? Kecuali memang ada kerugiannya, digawa mulih kemudian midek telek apa piye. Ya maksudnya ya kejeglong apa piye terus akhirnya pelenge bengkong ya kan ada. Itu namanya arsu, ada kerugian. Kalau tidak rugi apa-apa ya barangnya panggah mulus, bahkan bensinnya tambah. Misalnya ya tidak boleh. Dendo, sama dendo ini haknya apa? Di dalam Islam itu orang mendapatkan uang itu harus jelas asal usulnya. Cara saya ini, cara KPK itu diselidiki Pak, asal usul pemilikan barang itu bagaimana. Islam juga seperti itu. Asal usul saman oleh duit saya ketika ngendi? Oh dari jual beli ini. Ndak oleh saman memakai hukum tambahan. Oh ini kemudian krono tak dendo, krono duitnya dibalekne aku gelo, aku anyel. Ini ndak ada Pak. Gelo terus bayarnya ora enek Pak. Dalam asal usulnya uang terus krono gelo akhirnya didenda 50 itu tidak ada. Apa ada jual beli gelo? Apa ada jual beli mangkel? Sing tak dol mangkelku tukunan 50.000. Ini apa namanya? Karena apa? Karena harus jelas. DP juga seperti itu. Ini kan uang gelo. Lek ra sida DP hangus kan uang mangkel kuwi asline. Ora sida tak tuku DP-ne tak emek lho. Kok enek seperti itu bagaimana? Ini transaksi macam apa? Kan tidak jelas, tidak boleh seperti itu. Ini Pak, mobil harganya 20 juta, saya DP dulu 5 juta misalnya. Ternyata ketika jatuh waktunya saya membayar lunas, saya tidak punya uang. Yos, tidak situ lah no. Yos DP ini hangus. Loh, ini uang apa? Bahaya itu Pak. Yang menerima pun bahaya. Uang apa itu yang kamu terima itu tadi? Jelas ora enek wong ridho. Walaupun toh ridho ya ora oleh Pak, ya kudu dibalekne. Ya kecuali orangnya pangertene Pak men wis ijole sama nunggu misalnya ya. Itu hal yang lain ya kalau memang diberikan. Tapi kalau ditarik walaupun yang memberikan itu sukarela gitu. Tapi kalau berdasarkan permintaan tidak boleh. Ini Pak, DP-nya tidak boleh dikembalikan. Samen, ya tidak apa-apa Mas. Aku ikhlas, orang muni ikhlas sih enggak oleh Pak. Kecuali saman inisiatif Pak, saya berikan ke jenengan. Aku ikhlas. Ini berarti itu sedekah panjenengan. Tapi kalau diminta, Pak, DP-nya tidak boleh diminta lagi loh hangus. Ya Pak, tidak apa-apa saya ikhlas. Ini tetap tidak boleh. Itu kan terpaksa. Walaupun rata terpaksa tetap tidak boleh. Karena apa? Tidak jelas asal usulnya transaksi itu tadi. Dan, jadi harus jelas. Nggih, para rawuh ingkang Allah hormati, insyaallah mekaten terkait sedikit pembukaan bab jual beli, insyaallah kita lanjutkan minggu depan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Afwan minkum.
Allahumma fiqil aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.